Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282328444 dan di video kali ini saya akan menjelaskan program mengenai lampiran soal untuk praktikum algoritma dan pemrograman tentang function dan prosedur. Langsung saja untuk soal nomor 3 yaitu tentang program program ATM sederhana. Untuk eh, codingan program atau kode program itu sudah saya buat di code blocks seperti ini dengan beberapa prosedur. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi program yang dipakai di untuk mendeskripsikan program ini. Program ini akan menjadi program ATM sederhana di mana pengguna dapat memilih opsi transaksi yang diinginkan, yaitu antara tarik tunai, setor tunai, cek saldo, ataupun keluar. Dengan fungsi utama hanya menginputkan saldo awal yang akan tersimpan dalam variabel saldo, kemudian untuk melakukan proses instruksi, gunakan prosedur atau void. Variabel global yang digunakan adalah saldo, nominal, dan opsi yang bertipe integer. Dan variabel pilihan yang bertipe data karakter. Kemudian deklarasi prosedur CLRS yang berfungsi untuk membersihkan layar karena di sini saya menggunakan IOStream sehingga untuk membersihkan layar harus menggunakan kode ANSI yang dimasukkan ke dalam suatu prosedur yang saya singkat yang seharusnya clear screen jadi CLRS. Kemudian prosedur menu yang berisi tampilan opsi yang ada dan pemilihan opsi menggunakan prosedur milih. Kemudian prosedur pengulangan. Selanjutnya untuk untuk prosedur pengulangan yaitu dengan parameter variabel pilihan berisi proses berupa pertanyaan, apakah pengguna ingin melanjutkan transaksi atau tidak? Gunakan pernyataan kondisi untuk menjalankan proses ini. Kemudian, proses tarik digunakan untuk transaksi tarik tunai, begitu pula untuk prosedur setor untuk setor tunai dan prosedur cek saldo untuk mengecek saldo. Dan prosedur milih menggunakan switch case untuk menjalankan program yang dipilih. Kemudian dijalankan atau dituliskan kode program untuk fungsi utama yaitu main dengan memasukkan atau menginputkan saldo awal yang akan disimpan ke dalam variabel saldo. Kemudian clear screen dan prosedur menu. Dan untuk pseudocode, pseudocode untuk fungsi main ini menggunakan variabel saldo nominal opsi yang saya deklarasikan sebagai variabel global yang bertipe data integer dan variabel pilihan yang bertipe data karakter. Selanjutnya, untuk pseudocode prosedur CLRS ini hanya berupa cout yang menampilkan kode ANSI untuk membersihkan layar. Selanjutnya untuk
pseudocode menu dimulai dengan prosedur clear screen, kemudian write sama data menu ATM, 1 tarik tunai, 2 store tunai, 3 cek saldo, 4 keluar, dan prosedur milih. Kemudian untuk pseudocode pengulangan, ini menggunakan parameter eh, variabel pilihan yang bertipe data karakter dengan diawali cout atau write kalau di pseudocode. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Yes atau no yang disimbolkan oleh huruf Y dan N. Kemudian data yang akan dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel pilihan yang berupa tipe data karakter. Selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan kondisi if else, yaitu if jika pilihan sama dengan Y kecil atau pilihan sama dengan Y besar, maka tampilkan prosedur menu atau jalankan prosedur menu. Namun jika yang dimasukkan bukan berupa Y kecil atau Y besar, maka tampilkan teks terima kasih, transaksi selesai, klik enter untuk menutup. Kemudian untuk pseudocode tarik ditampilkan masukkan nominal yang ingin ditarik, kemudian eh, bilangan yang dimasukkan akan tersimpan ke dalam variabel nominal. Kemudian terdapat suatu proses yaitu saldo eh, min sama dengan nominal, artinya variabel saldo adalah saldo dikurang nominal, yang mana hasilnya akan tersimpan di variabel saldo. Kemudian si out kan atau write tarik tunai berhasil, sisa saldo Anda sekarang yaitu eh, yang tersimpan dalam variabel saldo. Kemudian terdapat prosedur pengulangan, yaitu yang pertanyaan ini, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Seperti itu. Kemudian untuk pseudocode store hampir sama dengan pseudocode prosedur tarik, hanya bedanya adalah perhitungan untuk saldo, karena di tarik tunai perhitungan untuk saldo setelah proses tarik tunai yaitu saldo dikurang nominal, sedangkan pada proses setor tunai perhitungan untuk saldo yaitu saldo ditambah dengan nominal. Lalu untuk pseudocode cek saldo menggunakan parameter variabel saldo yang bertipe data integer diawali dengan cout atau menampilkan saldo Anda saat ini, yaitu angka atau bilangan yang tersimpan pada variabel saldo. Kemudian dilakukan proses prosedur pengulangan pilihan, yaitu pertanyaan ini tadi. Selanjutnya untuk prosedur milih, ini diawali dengan teks penampilan teks pilih transaksi yang diinginkan, kemudian memasukkan variabel opsi, lalu jika di enter maka akan clear screen, kemudian dilakukan suatu perintah switch case di mana akan mengecek angka yang tersimpan pada variabel opsi apakah 1, 2, 3, 4 atau yang lainnya. Jika yang dimasukkan adalah 1, maka proses yang akan dilaksanakan adalah proses dalam prosedur tarik.
Namun jika yang dimasukkan dua, maka proses yang dilaksanakan adalah proses yang di dalam prosedur setor. Juga dengan jika dimasukkan angka 3, maka proses yang dijalankan adalah proses yang berada di dalam prosedur cek saldo. Dan jika 4, maka akan menampilkan suatu teks, yaitu terima kasih telah menggunakan layanan ATM. Kemudian jika angka yang dimasukkan pada variabel opsi itu selain dari angka 1, 2, 3, dan 4, maka akan menampilkan opsi tidak tersedia. Lalu kemudian prosedur yang akan digunakan sudah terjelaskan. Kemudian untuk fungsi utama di sini hanya menginputkan eh, saldo yang akan tersimpan pada variabel saldo, kemudian clear screen, dan kemudian menu, prosedur menu. Kemudian untuk eh, flowchart dimulai dari flowchart prosedur clear screen, yaitu eh, si out kode ANSI untuk em, membersihkan layar. Kemudian untuk prosedur menu itu diawali dengan start, kemudian clear screen, kemudian see out, selamat datang, see out menu ATM, see out 1 tarik tunai, see out 2 start tunai, see out 3 cek saldo, see out 4 keluar, kemudian milih, kemudian prosedur dijalankan prosedur milih, kemudian end. Selanjutnya untuk prosedur pengulangan menggunakan parameter pilihan, yaitu uh, meng-coutkan atau mengoutputkan suatu teks apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kemudian uh, terdapat inputan berupa variabel pilihan. Selanjutnya untuk uh, proses, yaitu menggunakan pengecekan menggunakan pernyataan kondisi if else, mengecek apakah yang dimasukkan pada variabel pilihan itu berupa huruf Y kecil atau Y besar. Jika ya, maka dijalankan proses dalam prosedur menu. Namun jika tidak, maka akan menampilkan atau mengoutputkan suatu teks berupa terima kasih transaksi selesai, kemudian end atau selesai. Selanjutnya untuk flowchart dari prosedur tarik dimulai dengan menginputkan suatu data berupa nominal, kemudian terjadi proses saldo saldo min sama dengan nominal, kemudian eh, disi-outkan atau di-outputkan suatu teks yaitu tarik tunai berhasil dan sisa saldo Anda sekarang. Kemudian proses selanjutnya yaitu menampilkan proses pada prosedur pengulangan. Kemudian end atau selesai. Selanjutnya untuk flowchart untuk prosedur setor, yaitu kurang lebih hampir sama dengan prosedur tarik, hanya bedanya di proses untuk variabel saldo. Di sini untuk prosedur setor didapatkan variabel saldo itu dari saldo ditambah dengan nominal yang dimasukkan. Kemudian disiapkan store tunai berhasil dan saldo Anda saat ini atau sisa saldo Anda sekarang. Kemudian dilakukan proses atau eh, proses yang terdapat pada prosedur pengulangan. Kemudian N, selanjutnya prosedur cek saldo
Prosedur cek saldo. Prosedur cek saldo dimulai dengan start, kemudian mengoutputkan teks saldo Anda saat ini dan angka yang tersimpan pada variabel saldo. Kemudian dilakukan proses dalam prosedur pengulangan. Selanjutnya untuk prosedur milih diawali dengan start, kemudian diinputkan opsi yang harusnya di antara satu atau dua atau tiga atau empat. Kemudian dilakukan proses clear screen dan dilakukan pengecekan menggunakan switch case apabila yang dimasukkan adalah satu, maka yang dilakukan adalah prosedur tarik. Namun jika tidak, akan mengecek apakah yang dimasukkan angka 2. Jika ya, maka dilakukan prosedur store. Kemudian jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan kembali apakah yang dimasukkan angka 3. Jika benar, maka akan dilakukan proses di dalam prosedur cek saldo. Namun jika tidak, akan dilakukan pengecekan kembali apakah yang dimasukkan adalah angka 4. Jika ya, maka akan dioutputkan terima kasih telah menggunakan layanan ATM. Karena angka 4 itu mewakili opsi keluar. Kemudian, jika tidak, artinya jika yang diinputkan bukan angka 1, 2, 3, dan 4, maka akan dioutputkan teks berupa opsi tidak tersedia. Kemudian, N. Selanjutnya untuk fungsi utama yaitu sini dengan start, kemudian penginputan untuk variabel saldo, kemudian clear screen, kemudian penampilan atau menampilkan proses pada prosedur menu. Begitu untuk hasil running program seperti ini, namun saya akan coba untuk merunning program kembali. Seperti yang di kode program ini, jika di build and run, maka akan mengsi-outkan atau mengoutputkan program ATM sederhana, kemudian new line-nya 2 kali, artinya ada fungsi enter 2 kali, kemudian uh, masukkan saldo awal, yang kemudian isinya akan dimasukkan ke dalam variabel saldo. Misalnya saya akan masukkan 20 tahun 20.000, kemudian enter. Jika dilihat dari kode program, setelah penginputan variabel saldo, maka akan dilakukan prosedur dalam clear screen, yaitu membersihkan layar, kemudian dilakukan uh, proses yang terdapat pada variabel menu. Maaf, prosedur menu. Sedangkan di dalam prosedur menu terdapat uh, clear screen, kemudian si out selamat datang, si out menu ATM, sampai 4 keluar. Kemudian dilakukan proses milih. Prosedur pada prosedur milih ini mengsi-outkan pilih transaksi yang diinginkan, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel opsi. Misalnya saya masukkan 1. Ketika sudah saya masukkan 1 yang akan disimpan pada variabel opsi, jika saya enter, maka dilakukanlah clear screen. Karena yang saya masukkan adalah 1, maka yang dijalankan adalah case pada 1, yaitu prosedur tarik.
Nah, prosedur tarik, prosesnya yaitu sebagai berikut. Mengoutputkan, masukkan nominal yang ingin ditarik, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel nominal. Misalnya saya ingin menarik uang sebesar 1.000. Aduh. Kemudian enter. Kemudian dilakukan proses perhitungan untuk variabel saldo, yaitu saldo negatif sama dengan nominal, artinya saldo sama dengan saldo dikurang nominal, yaitu eh, saldo yang awal tadi kan yang dimasukkan adalah 20.000. Dikurang dengan nominal yang dimasukkan tadi 1.000. Sama dengan 19.000. Jadi, eh, angka pada variabel saldo terupdate menjadi 19.000. Kemudian, si out tarik tunai berhasil, si out sisa saldo Anda sekarang RP, kemudian ditampilkan nilai pada variabel saldo yang terbaru yaitu 19.000. Selanjutnya, dilakukan proses pada prosedur pengulangan, yaitu pengulangan. Nah, ini akan mengoutputkan teks apakah Anda ingin melanjutkan transaksi Y garis miring N. Nah, jika saya masukkan sesuatu, kemudian, kemudian yang akan saya masukkan akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Lalu dilakukan pengecekan apakah yang saya masukkan adalah Y kecil atau Y besar. Misalnya saya masukkan di sini Y kecil atau Y besar. Jika ya, maka akan dilakukan suatu proses dalam prosedur menu. Namun jika tidak, maka akan mengoutputkan terima kasih transaksi selesai, klik enter untuk menutup. Nah, ini saya coba untuk Y besar. Saya enter, kemudian ditampilkan lagi proses pada prosedur menu. Misalnya saya coba dua, setor tunai, misalnya saya 5.000. Nah, setor tunai berhasil, sisa saldo Anda sekarang 24.000. Karena saldo sebelumnya yaitu 19.000. Karena saldo merupakan variabel, maka seperti yang kita tahu, variabel merupakan suatu tempat penyimpanan memori atau wadah untuk meletakkan suatu data yang terus dapat berubah selama eksekusi program berlangsung. Artinya, nilai pada variabel dapat terupdate selama terdapat suatu operasi yang melibatkan variabel tersebut. Seperti yang kita tahu tadi, yang nilai pada variabel saldo terakhir senilai 19.000, kemudian saya menyetorkan 5.000. Dan di prosedur setor, perhitungan untuk variabel saldo yaitu menambahkan nilai saldo sebelumnya dengan nominal yaitu 19.000 ditambah dengan 5.000, artinya variabel saldo menjadi 24.000. Kemudian jika saya lanjutkan programnya, jika saya memasukkan angka 3 yaitu cek saldo, maka akan tampil saldo Anda saat ini 4.000. Namun jika saya memasukkan N untuk pertanyaan ini, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Tidak. Maaf, sebelumnya saya akan memasukkan Y, tapi saya akan memasukkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 9. Maka opsi tidak tersedia. Begitu. Dan program selesai.
Mungkin seperti itu penjelasan untuk program dari program ATM sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.